Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Lama nggak temu, jadi lama nggak upload. Soalnya lagi sibuk di kebun. Nah di sini nih lagi ada di daerah Lampung nih, khususnya di tempat saya Suban. Kalau lagi musim duren itu ya ada yang namanya nungguin duren di kebun. Jadi kehidupannya sehari-hari itu di kebun, nungguin duren jatuhan, karena duren di sini nggak diunduh. Nah jadi hari ini buat teman-teman semua saya mau ngajak keliling-keliling kebun. Yang mana kebun ini masih masih hutan hutan belantara lah termasuknya, karena jarang dijangkau manusia. Jadi suasananya masih alami, suara-suara burung juga masih ada beberapa, terus juga suara-suara binatang-binatang alam lah masih banyak. Nah jadi nih lagi nyari duren. Buat teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Nah jadi kehidupan saya ya namanya di desa itu ya kayak gini. Lagi sempet dagang ya saya dagang, lagi sempet bantuin orang tua, sempet bantuin pondok, sosialisasi. Nah ini sekarang lagi nyari duren. Nah ini wow, ada 2. Nah 1 2. Nah ini dapat 2, tinggal kita ambil. Nah, ini 1 lagi. Nah jadi ini kita nyari duren dulu. Setelah kita nyari duren, nanti kita nyari burung. Dimana di sini masih ada beberapa burung yang mungkin termasuk burung-burung cuma kalau untuk burung kacer, burung murai itu udah punah. Di sini sama sekali udah nggak ada. Mungkin kalaupun ada itu lepasan, dan juga nggak bakalan lama, pasti langsung banyak yang nikat. Dapat 2 lumayan, keliling lagi, nggak bawa badah. Nah untuk burung-burung di sini, ini burung-burung kecil yang terutama yang masih banyak di sini itu sogon. Karena kalau sogon di daerah Jawa sana udah banyak peminatnya. Kalau di sini peminatnya belum ada, masih sedikit lah. 1-2 saya juga pernah piara sogon, tapi udah lama bener. Sekarang nggak piara lagi. Kita keliling lagi, siapa tahu ada durian lagi. Nanti kita cari durian, kita cari burung. Ini cuaca juga lagi banyak geluduk ya, seperti mau hujan. 1 lagi, 3. Wah susah bawanya. Mantap, dapat 3. Bawanya susah ini guys. Nah setelah tadi nyari duren, udah dikelilingin durennya, dapat beberapa buah. Buat teman-teman pecinta duren, datang ke sini, jadi nikmatin duren di sini, makan di alam boleh. Jadi buat teman-teman yang seneng ya, yang hobi duren. Kalau yang nggak hobi, waduh, soalnya nggak semua orang hobi sama duren. Kayak saya juga ada, anak saya sama istri saya nggak ada yang doyan duren. Nah sekarang saya mau ngajak teman-teman buat ngelihat mengekspos 1 burung. Jadi dimana saya melihat 1 burung ini dalam kondisi anaknya masih kecil, masih bulu jarum.
sangkar burungnya unik. Dia bersangkar di atas daun salak. Jadi hinggap dari daun salak. Nah itu seperti jinak burungnya. Mungkin karena dia menjaga anaknya, atau memang dia udah sama manusia itu nggak terlalu takut. Jadi kita ajak langsung. Jadi buat teman-teman semua, ayo yang senang mendaki, yang senang ke alam, gabung di sini. Sekarang lagi ya, mohon maaf lah buat teman-teman PCMI, Pecimania, lagi lagi sedikit vakum, bukan karena apa-apa, cuma memang lagi sibuk di sini, sibuk di kebun. Burung guys. Nah, sekarang anaknya udah induknya udah pergi. Jadi anaknya ditinggal di sini. Kita lihat di sini anaknya. Ini anakan burung limukeun namanya. Nah itu tadi, jadi anakan burung limukeun, indukannya itu anteng. Nah tadi sempat nunggu beberapa lama, nunggu indukannya pergi ya, biar nggak terganggu. Setelah dia pergi baru kita lihat hasilnya seperti tadi. Anaknya masih hitam, masih kecil. Nah sekarang habis keliling-keliling, sekarang kita ada di base camp. Nah di sini dimana base camp ini gubuk dadakan dibikin, memang buat nunggu duren. Jadi memang sengaja nggak ada dinding pinggir ini, karena bikinnya juga dadakan, sepintas. Capek juga keliling-keliling. Nah tadi itu jenis burung yang namanya darah hutan. Kalau bahasa Sunda itu apa namanya? Lupa lagi saya juga. Jadi darah hutan itu dia mempunyai terbang seperti busur panah, terbangnya cepat, ngebut. Jadi masih ada anakan, jadi masih proses tumbuh besar, mudah-mudahan makin banyak di sini. Kemudian kalau di sini nih buat pleci ada, tapi sulit ya, karena memang populasi yang udah mulai berkurang. Dia ada juga di ketinggian, di atas pohon, nggak mau turun ke bawah. Walaupun kita pancing pakai burung nggak mau ke bawah. Mudah-mudahan kedepannya pleci di sini ini berkembang biak, bisa lebih banyak lagi, bisa seperti dulu kala. Nah saya juga pernah pelepas liaran satu pasang, tapi ya nggak tahu gimana kabarnya, karena memang udah nggak pernah kelihat lagi. Yang saya lepaskan itu di kebun saya yang di sana, yang di gubuk. Kalau jenis pleci di sini ini, liaran pleci di sini jenisnya Buxtoni Lampung. Yang saya juga piara satu Buxtoni Lampung itu di rumah yang udah materi kenarian. Nah sempat beberapa waktu dulu itu sering ada yang posting atau bertanya mengenai jenis pleci albino yang ada di Indonesia. Nah mungkin awal-awal saya juga nggak paham bahwa ada jenis pleci di albino di Indonesia. Yang saya tahu dulu itu jenis pleci albino itu ada di luar negeri ya, di Cina, terus juga di Thailand, dan lain sebagainya. Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran sama jenis albino yang ada di luar negeri atau di Indonesia, khususnya yang di luar negeri itu ada acongplok. Acongplok itu dia sering meliput yang namanya pleci jenis albino. Nah dia memang banyak liaran kalau di luar negeri sana. Kalau di sini saya baru paham kemarin ketika Pak Dewas Kito, Ketua Josterop, itu posting jenis pleci yang namanya albino. Albino itu
resapan dari bahasa Latin yang artinya awal kalimat awal itu albus, jadi yang artinya putih, jadi seluruh putih, semuanya putih. Nah ternyata di Indonesia juga ada jenis pleci albino, yaitu Kacia lombok, yang mana Kacia lombok ini mempunyai kelainan gen mungkin entah persilangan, entah seperti apa. Yang jelas ketika saya lihat, saya tanyakan, ternyata memang jenis pleci albino, yaitu mutasi dari Kacia lombok. Untuk suaranya masih sama seperti Kacia lombok pada umumnya. Cuma hanya perbedaan di perbedaan warna aja, yang mana lebih putih, seluruhnya lebih putih ke putih susu ya, bukan kuning, bukan kehijauan, tapi putih susu dengan paruh putih. Nah kalau untuk di Indonesia ini jenis albino Kacia lombok ini mempunyai ujung paruhnya itu sedikit hitam. Kalau di luar negeri kan ujung paruh, seluruh paruhnya itu putih, kalau ini sedikit hitam. Suara sama seperti Kacia lombok. Nah untuk perawatan saya belum paham, karena memang saya juga baru tahu bahwa di Indonesia ada Kacia lombok. Nah jadi ada Kacia lombok yang jenis albino, saya baru paham. Jadi teman-teman yang penasaran bisa hubungi yang ada di Lombok, bisa review ke sana. Kalau untuk saya mau datang ke Lombok itu mungkin jaraknya jauh ya. Saya di Lampung, Sumatera Utara, dengan Lombok di sana terlalu jauh. Cuma sekedar sedikit sharing-sharing mutasinya. Proses perawatan sama aja. Jadi ketika saya sharing, proses perawatan sama seperti pleci pada umumnya. Nah cuma kalau untuk membedakan jantan dan betina, kalau pleci lain kan di terapi yang jantan itu ngeriwik. Nah kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, saya garis bawahi ya, kemungkinan besar, karena memang saya juga belum pernah rawat. Kemungkinan besar yang jenis pleci sama, yang mana jantan yang bisa ngeriwik, kalau betina itu nggak bisa ngeriwik, karena betina itu cuma bisa bunyi birahi, terus juga bunyi kol, bunyi ngerecek, atau juga bunyi sapaan. Nah jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung kunjungi ke Lombok biar ngecek. Nah kalau nggak mau ke Lombok, mungkin di Pasar Pramuka yang lebih enak ya. Kalau Pasar Pramuka itu saya pernah sekali ke sana, itu waktu di Jakarta, itu banyak bener. Nah ini hari udah petang, udah mulai gelap, jadi mau bikin api buat anget-anget badan, karena di sini bukan cuma anget-anget badan kondisi dingin ya, banyak nyamuk. Kondisinya banyak nyamuk di sini, masih di hutan sendirian. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendukung Pleman Rumahan. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.